Oke, kita kemarin sampai di sini ya? Iya, mau testing toh? Oke, kita lanjut. Semoga nggak ada yang add lagi. Oke, kita lanjut dari yang kemarin ada manual testing dan automated testing. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya itu, kita ngulang dulu dengan yang kemarin. Setiap hari kita selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang di tempat kita, ya, apapun itu. Kalau zaman dulu seseorang itu waktu saya skripsi, saya itu bingung dengan yang tak tulis di buku itu apa ya. Bahkan testing itu nggak tahu saya. Testing itu nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Yang pertama karena memang waktu itu tidak ada penjelasan atau template tentang bagaimana kalau membuat skripsi. Ada, tapi kita cuma lihat dari kakak kelas. Ini yang sering anak-anak lakukan ya. Lihat cutting pak, gitu misalnya kakak tingkat ya. Dia di perpustakaan, lalu mencoba lihat laporannya. Ya, betulkah? Betul. Tapi yang terjadi adalah saat yang dilihat, mereka kan nggak melihat ini angkatan. Pokoknya sesuai dengan dia, diambil, dilihat, dibaca. Blundernya adalah saat yang dilihat itu adalah mereka eh, mahasiswa yang mau ke DO. Kan dia nggak lihat, pokoknya dibaca. Lah itu blunder di situ. Makanya kenapa saya sering kali ngomongin berulang kali sama teman-teman semuanya. Bahwasanya saat dulu saya S2 dibilangin sama dosen saya yang penguji itu, Pak Andi mohon maaf ya, bukan maksud saya untuk menghambat Bapak. Tapi gini Pak Andi, peninggalan Bapak itu cuma buku. Kalau program kita nggak bisa lihat. Tapi kalau buku ini akan dibaca oleh adik Bapak. Sampai S2 itu saya nggak tahu loh bagaimana membuat laporan yang benar. Karena itu melihat contoh dari cutting lain lagi. Tapi tambah ke sini, tambah ke sini, tambah ke sini kita tahu bagaimana melakukan proses. Bahkan kalau saya bilang eh, bahwasanya untuk sebuah skripsi itu pokoknya mengikuti metodologi penelitian sudah cukup. Metodologi penelitian ya. Kalau anak-anak RPL itu proposal itu biasanya lebih dari, kalau standarnya kemarin kan 40 halaman. Terus kemarin saya bilang waktu ketemu skripsi itu mudah 30 halaman proposal. Tapi RPL itu nggak mungkin 30 halaman, itu mesti lebih banyak. Karena mereka melakukan tahapan survei, wawancara, terus analisis kebutuhan. Dan itu harus dijelaskan di dalam laporan skripsi. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah testing. Testing itu pun sampai pengujian ini, materi ini, mungkin saya akan 5 tahun ke depan cuma fokus kepada ya apa cara testing bisa untuk skripsi. Kalau yang kurang nanti ada belajar sendiri di YouTube ada. Tapi tak ajarin nanti berikutnya. Kenapa kok begitu Pak? Karena fokusnya bagaimana anak biar tahu dulu di dalam buku yang bagus. Kalau wis 5 tahun, Pak insya Allah nanti anak akan tahu dan sudah terbiasa. Karena habit kita kan merubah sesuatu yang jelek itu menjadi yang baik itu susah. Sesuatu yang salah menjadi benar itu susah. Tapi kalau merubah dari yang baik menjadi jelek atau yang benar menjadi salah itu gampang banget. Sama dengan seperti peribahasa apa namanya, susu apa eh, nila ya nila ya, nila titik rusak susu sebelanga, memang bahaya. Itu contoh sebenarnya. Cuman balik lagi, ayo kita step by step, pelan-pelan untuk melakukan testing. Testing nanti, testing itu pun akan
berbeda saat ngomong ke modelnya di RPL ya. Yang tak pakai ini adalah modelnya waterfall. Ada requirements, design, code, testing, sama implementation by default. Nah, requirement engineering atau rekayasa kebutuhan itu adalah tahapan bagaimana kamu mendapatkan data sebenarnya. Kalau dibaca banget mas-mas mbak-mbaknya yang di online misalnya mau baca bukunya yang software testing ya monggo silakan. Tapi lihat levelnya ya. Nah, saat requirement seringkali saya ngomong ke teman-teman beberapa itu, Pak apakah saya perlu tanda tangan Pak? Oh jangan dulu, nanti saya mau memastikan bahwa apa yang kamu kerjakan itu baik dan benar. Karena mahasiswa ini seringkali entah puas duluan dengan apa yang dia dapat atau bagaimana saya nggak tahu. Mungkin ya dosen itu susah ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Atau mencari permasalahan atau untuk skripsi topik itu susah ya, saya nggak tahu. Tapi nek arek tak tahu tak ditandatangani, itu kadang malah menghilang. Menghilang itu dalam arti karena memang dia mungkin udah puas, sudah bangga, udah dapat judul dan permasalahan itu, lalu membuat mengerjakannya. Di requirement itu tahapannya sebenarnya kalau di skripsi saya pecah. Survei, wawancara, studi literatur tak keluarkan dari requirement. Saya keluarkan dari requirement. Kenapa kok dikeluarkan dari requirement? Supaya mahasiswa terbiasa dengan metodologi. Ini bukan metodologi, ini adalah software proses model. Jadi kalau ngomong software proses model berarti tahapan ini tahapan membuat aplikasi tok. Makanya kenapa survei sama wawancara tak keluarkan. Nanti hasil itu yang diambil di situ nanti. Gak sampai tahapan untuk analisis. Jadi tahapan sini biasanya tahapan di requirement itu tahapannya analisis. Balik, asumsikan bahwa untuk sementara kita mengembangkan ini. Kita survei. Teman-teman itu survei dengan ke siapa? Di buku manapun yang tak baca, ini selama ini tak baca buku bahasa Inggris. Apapun namanya mesti tentang requirement. Nah itu betul sangat penting buat sampai mengembangkan aplikasi. Nanti yang sudah itu siapa ya kemarin? Oh bukan ini. Satunya Rozak. Ada Mas Rozak nanti. Mesti keliru ini Mas Rozak. Ya bolak-balik ngomong gitu ya. Mas Rozak yang bersama kok. Aku bolak-balik keliru aku. Rozak sama siapa juga, Mbak Andrian juga hampir sama wajahnya. Mas Rozak, tak ceritain masalah Mas Rozak ya, tak ceritain. Saya selalu bilang ke teman-teman di kelas manapun kalau saya ngomong, satu requirement. Sebenarnya mahasiswa itu mau buat apa sih itu? Kamu buat apa gitu? Misalnya kita lihat jalan berlubang, kan bahaya ya jalan berlubang ya. Jeduak. Sampai punya saya itu kemarin terakhir itu apa ya? Apa yang pedot ya, saya lupa. Akhirnya putus kok punya saya. Karena sering kena jeglongan. Jeglongan nggak kelihatan nek malam atau pas kita kadang nang belakang mobil gitu ya. Ngomong jeglong, jedak. Nek pas kalah nggak masalah, nek pas banter kan tekanan tinggi. Dan itu bisa merusak barang yang ada komputer ada minyak kita di sepeda motor. Oh banyak pecah, banyak pecah di totoknya itu banyak pecah. Pecah-pecah semuanya diganti. Nah, karena banyak berlubang, cobalah seringkali memikirkan di sekitarmu ada apa, mau buat apa gitu. Iya, kenapa nggak dibuat gini ya gitu. Iya, ini kok bisa dibuat aplikasi pelaporan jalan berlubang. Aplikasi pelaporan jalan berlubang. Ini gurungan gawe loh sampai sekarang. Dan aku ngomong bolak-balik itu. Saya cuma minta tolong, kalau kamu buat itu jadikan saya pembimbing sampean, pertama dan kedua. Kalau udah penuh kan nggak bisa saya. Jadi kan anak yang ngasih ide gitu loh. Kalau orang RPL itu kenapa ya nggak buat aplikasi pelaporan jalan berlubang? Dulu itu ada, tapi dia fokusnya ke DKRTH untuk kebakaran loh, motor koneng, saya lupa namanya. Pokoknya masuk ke subnya dia. Tapi itu pun dia pegawai di sana soalnya. Itu. Seringkali mahasiswa kita itu takut sama polisi, takut ngurus surat-surat gitu. Padahal nggak ada masalah sebenarnya. Mek nggak surat ke
apa Bangpol ya, Baskes Bangpol ya, ke sana, Bakes Bangpol. Karena kan kamu harus survei ke tempat pemerintahan, wajib pakai Bakes Bangpol. Ke dinas perawatan jalan misalnya, ini di RTH. Ke sana terus kamu buat laporan aplikasi pelaporan jalan berlubang. Saya udah ngomong konseptualnya loh. Kamu cuma tinggal kalau ada si orang mau melaporkan, aplikasimu itu lo untuk kayak apa namanya yang GPS map kamera bisa mendeteksi latitude sama longitude, foto ceklek line data kiriman dengan LL-nya itu semuanya, terus sending ke dinas DKRTH atau apa pemerintahan. Oh, pelaporan kan enak itu, statusnya apa, nah gitu selesai. Dengan cara kamu bisa buat program ya, kalau enggak ojo mesti tanggung jawab besar soalnya. Ya bisa itu satu aplikasi pelaporan jalan berlubang lah. Waktu membuat aplikasi pelaporan jalan berlubang itu kan pasti punya customer sama end user. Customermu itu ya DKRTH tadi, end usermu itu orang yang menggunakan aplikasimu. Maka otomatis kalau membuat aplikasi kamu bisa spill ke mereka, tanya-tanya sesuatu, kalau dibuat begini bagaimana, sebagainya, maunya apa dan sebagainya lah banyak. Lalu dibuatlah sistem itu. Nah, kalau sudah ada masalah, ada di customer, ada pengguna itu maunya apa sih? Tapi pengguna cuma sekedar mendapat inputan ya, maunya apa sih? Mau nggak dibangun gini gitu, dapat inputan dari mereka. Oh ya mau begini, dia maunya apa sebenarnya? Oh ya mau sok pelayanan jalan tuh kok kayak begini ya. Mungkin dia ngomong apa, nah itu di record. Lalu sudah selesai, saya melakukan studi literatur. Studi literatur itu otomatis baca paper tentang jurnal kamu, yang model kamu tadi, baca paper tentang mungkin ada yang berhubungan itu dengan yang materi topik penelitianmu, sampai kepada mungkin pemrograman yang mau pakai apa. Itu bagian dari studi literatur. Baca buku, baca apa sih tempatnya orang-orang buat program itu? Git ya, GitHub ya, masuk GitHub itu boleh tidak apa-apa. Itu masuk dalam tahapan requirement di awal. Nah, dari kegiatan itu sebenarnya habis itu kamu akan analisis. Dianalisis dengan baik dan benar, dibayangkan, lalu muncullah requirement engineering dan functional requirement dan non functional requirement. Muncullah kegiatan itu. Dokumentasinya, oh nanti aplikasi, kalau functional requirement itu aplikasi mampu melaporkan kondisi jalan berlubang. Aplikasi mampu mendeteksi misalnya eh, lokasi jalan dan sebagainya. Ini fungsinya ya, fungsinya seperti itu. Kalau non functional requirement biasanya kalau teman-teman yang lain itu aplikasi dapat menampilkan data selama aplikasi berbasis web bisa menampilkan eh, dalam waktu sekian second, 5 second atau berapa, non fungsional ya, dan macam-macamnya lah. Kalau dulu itu anak nggak gitu, komputer digunakan bukan komputer, komputer digunakan laptop untuk Asus ya itu nggak apa-apa, tapi bukan seperti itu. Bunyinya bukan seperti itu. Misalnya pengembangan aplikasi dengan menggunakan laptop apa, implementasinya nanti dibuat seperti apa ya, aplikasi bisa bicara media handphone, smartphone, minimal Android berapa, lalu aplikasi dapat dijalankan pada browser A, B, C, D itu non functional requirement. Ya, enggak belajar. Kalau udah jadi, tahapanmu itu desain. Desain dalam hal ini mulai use case, naratif, sekuen, kelas diagram, dan teman-temannya masuk situ. Sampai desain pada wireframe. Wireframe itu desain aplikasi, tapi bentuknya yang hitam-putih itu biasa, kotak-kotak biasa. Itu wireframe. Kalau di UI UX, di UI, IMK namanya, ya UI UX ya, namanya itu low fidelity. Kalau udah ada gambaran pasti itu namanya high fidelity. Nah, di tahapan desain itu begitu. Tapi tahapan desain ini akan berbeda saat modelnya prototype.
cara ngomongnya beda. Kan di prototipe itu pun beda model, beda cara ngomong. Makanya kalau saya prototipe tak samakan semua dengan yang punya Mbak Irianti misalnya. Biar mikir saya nggak bolak-balik. Karena begitu beda model, kita ngomongnya bunyinya beda soalnya. Agak berat nanti. Sama-sama prototipe tapi beda model bentuk, agak beda meneh. Itu agak berat. Harus betul-betul benar. Balik ke tahapan desain. Tahapan desain ini kamu udah ngomong membuat use case, naratif, sekuen, activity, kelas diagram dan teman-temannya. Kalau teman-teman nggak pakai OOP, biasanya bunyinya adalah pakai dia level, diagram konteks, level 0 gitu ya, biasanya main begituan. Dan kalau di dalam sebuah buku skripsi maka harus ada cuma satu. Kamu pakai yang konsep modelnya OO atau konsep modelnya terstruktur. Kalau yang OO yang pasti akan teman-temannya. Kalau yang terstruktur yang modelnya tadi normalisasi dan teman-temannya itu. Ada yang apa level 0 lalu diagram konteks itu yang dibuat. Jadi beda konsep. Satu aja karena beberapa dosen tidak mau kalau ada ono terstruktur, ono objek oriented tidak boleh. Kamu fokus saja mau pakai yang mana. Tapi mahasiswa kita kebanyakan sekarang pakainya OO. Karena mata kuliah mereka semuanya base-nya ke objek oriented, bukan ke terstruktur. Kalau dulu terstruktur semuanya. Ya. Nah, di tahapan desain kalau ini tahapan desain yang waterfall itu sudah masuk ke tahapan desain. Kalau bayangin kalau di dalam tahapan desain kalau di laporan skripsi itu yang wireframe masuk bab 3, kalau yang HVDD masuk ke bab 4. Terus bentuk jadi aplikasi. Gitu. Jadi tahapan desain di sini biasanya kalau waterfall cuman yang wireframe saja. Wireframe sama desain use case kasihkan dan teman-temannya. Nah, yang coding itu mulai tahapan pembuatan program. Coding itu kalau deskripsi dipetakan sendiri ya. Di coding teman hanya membuat aja programnya. Padahal sebenarnya kalau coding ini kalau dalam prakteknya satu kesatuan sama testing. Ya, agak beda perlakuan ngomongnya. Nah, saat testing di sini itu tujuannya untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu betul. Oke. Terutama testing itu yang nanti banyak mungkin kamu nanti habisnya dapat tugas untuk mencari paper yang berhubungan dengan pengujian perangkat lunak. Biasanya kalau teman-teman pengujian perangkat lunak ini larinya mesti ke black box testing. Sebenarnya ada black box testing, ada white box gitu ya. Ada macam-macam. Cuman yang paling banyak dimainkan di black box. Kalau white box itu biasanya teman-teman kalau deskripsi itu misalnya membuat API gitu. Karena kalau membuat API itu yang mencoba adalah sama-sama developernya. Sehingga dia akan mengurusin masalah programnya juga. Bisa lagi di sini, biasanya mainnya kan main API. Itu contoh paling gampang soalnya. Kalau whitebox sebenarnya nggak seperti itu juga. Cuman anak-anak yang pakai whitebox biasanya akan membahas sehubungan dengan sistem yang ada dibuat sama programmer levelnya itu. Kalau udah masuk ke kamu programmer to generate application, itu biasanya mainnya ke black box testing. Ya, black box testing. Testing yang di sini itu testing untuk mendapatkan memastikan bahwa apa yang ada di sini itu betul. Ya. Itu ya biasanya. Biasanya ngecek cek ini salah atau betul dan sebagainya. Ini sing lama di sini sebenarnya. Makanya kalau Microsoft sebenarnya tahapan ini nanti kalau dibuang ke user, dipublish ke user atau di deploy langsung. Cuman di sini sebenarnya banyak pekerjaannya dan nggak boleh sehari dua hari, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena yang di sini mencobanya misalnya kalau si Rafli orang lain si software perusahaan A lah yang pakai aplikasi itu, customer A, customer B, customer C, D, dia akan mencoba pakai handphone apa, kamu pakai handphone apa, kamu pakai handphone apa, terus beda perangkat, pakai laptop lagi, pakai komputer lagi. Dan itu coba benar-benar banyak banget. Dan itu hanya untuk memastikan bahwa apa yang dia kerjakan betul. Makanya kalau di Microsoft itu ada apa ya, launching pertama kali belum berbayar ini, trial gratis silakan pakai gitu. Orang kan seneng, oh pakai gitu, mau pakai semua. Oh toko Microsoft men, saya nggak langsung aplikasi kita, oh lumayan dapat Microsoft punya gratisan gitu, coba.
Padahal dari si Microsoft itu tujuannya untuk mengetahui error-error apa saja yang muncul selama tahapan rilis pertama kali itu. Kenapa? Karena masuk ke sini ya, udah masuk sini ya. Karena dengan diimplementasikan atau dirilis itu si Microsoft mendapatkan banyak keuntungan. Tidak perlu menghabiskan banyak uang. Dia cuma ngerilis, orang yang mendownload, terus diinstal, ketemu error. Nah, masing-masing komputer beda-beda. Dan setiap komputer itu masih memiliki MAC address dewe-dewe. ID komputer prosesor sendiri, mempunyai ID tipenya laptop sendiri, lalu dia mengenali MAC address line card berapa, dia akan ketahuan semuanya. Terus dia akan ketahuan, oh berarti waktu ada error si A itu dia makainya Windows-nya Windows 10 misalnya. Punya Asus, punya saya VivoBook. Ternyata kalau pakai Windows 10 banyak yang problem. Kalau Windows 12 nggak apa-apa misalnya gitu. Oh berarti dia diambil, kesalahannya apa, dia muncul kode source code-nya kode berapa, kode itu error berapa gitu. Dan itu yang dibawa oleh Microsoft untuk dianalisa. Dia nemuin berapa error yang ada di dunia. Kalau sudah selesai diperbaiki, biasanya Microsoft menyebutnya service pack. Silakan update. Kalau dulu namanya service pack ya, SP1 gitu. Di-download SP1-nya langsung install di komputer. Terus buat lagi, dirilis lagi, dibuat rilis service pack pertama, coba jangan error terus sampai service pack tertentu. Sepengalaman saya, service pack yang dilakukan Microsoft itu maksimal 3 kali. SP3. Begitu si orang yang bobol, banyak yang bocor, maka dia akan mengganti namanya biasanya. Mengganti Microsoft misalnya Windows menjadi Windows X, Windows 10, Windows Dummy misalnya gitu. Atau kalau Microsoft 2003, 2008, 2010 gitu ya. Kalau yang Microsoft Office-nya itu. Nah, tapi Microsoft pernah melakukan agak beda di Windows 2000. Windows 2000 server itu dia sampai service pack 4. Terbanyak itu. Entah kenapa kok sampai SP4. Nah, itu kan dulu. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, akhirnya konsepnya bukan lagi sekarang service pack, tapi update. Itu. Begitu ada perbaikan, kamu suruh update ini berapa minggu update ini. Kalau update tak kon di 4 minggu lagi aja gitu. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Microsoft, update terus, update terus, update terus gitu. Untuk apa? Ya banyak kebocoran yang mungkin terjadi. Untuk mengatasi itu. Nah, tahapan di sini di testing. Kalau orang-orang di Microsoft atau teman-teman pernah main-main di projectnya, di aplikasi yang Android, di akhir-akhir setelah implementation itu adalah tahapan penilaian user. User sudah memakai, itu dimintai rating. Ini dong kami gitu ya. Aplikasi A disuruh rating berapa gitu. Kalau di Android kan mainnya 5 bintang 5 ya. Kalau di Shopee juga bintang 5, betul ya? Kalau di Tokopedia juga sama kan, bintang-bintang 5 kan, nggak 10 ya, kan 5. Karena memang ya 5 itu dia akan mengetahui seberapa baik penilaiannya. Tapi pertanyaan saya, apakah fair saat di Shopee itu? Kalau kamu sudah tidak menilai dalam waktu beberapa waktu, itu mungkin akan dibawa otomatis sama mereka 5 otomatis. Kamu jangan nggak nilai soalnya. Atau masih dibiarkan. Atau kalau sudah ada tambahan bukti kalau ada kamu memang ngasih 4 akan bawa ke 4 atau ke 3 atau ke 2. Nah, tahapan penilaian itu nantinya berhubungan dengan kualitas perangkat lunak biasanya. Tahapan yang di Microsoft itu akan dinilai aplikasi mobilnya itu hubungannya sama kualitas perangkat lunak. Hanya saja kalau kualitas perangkat lunak saat ini tidak seperti yang kita pelajari. Kita kan punya ISO ya. Ada kalau mengetahui kualitas perangkat lunak itu pakai ISO 9126.
pakai begini. Oh nanti, nanti ada ISO 9126. Nah, ISO nanti itu akan mempunyai pengukuran faktor-faktor apa yang diukur. Ada functionality, ada usability, ada reliability, sampai ke maintainability atau portability, efisiensi dan portability dan sebagainya. Itu dihitung. Nah, kalau ke 66-nya dihitung, itu bisa mendapatkan namanya kualitas perangkat lunak yang seperti apa. Tapi pertanyaan ini sebuah pertanyaan, bukan by automatic system. Ya, ini by pertanyaan ke user. Ya, nanti itu. Jadi untuk mengukur kualitas perangkat lunak seperti itu. Untuk mengukur kualitas perangkat lunak di RPL tidak sama dengan di AI. Kalau AI biasanya ketepatan. Misalnya deteksi apa dari sekian ratus data, sekian ribu data, terus dilakukan pengecekan, akhirnya berapa? Nah, kecocokan itu dibagi nanti, jadinya berapa persen gitu. Biasanya orang pakai TF-IDF ya, TF-IDF atau buat apa saya nggak tahu. Nah, muncul, oh berapa persen? Ternyata 82% atau 78%. Itu akan menjadikan bukti bahwa mereka secara otomatis. Kalau kita kan enggak, RPL enggak bisa seperti juarang, kebanyakan main survei. Tapi kalau misalnya di-combine, pengecekannya pakai sistem yang otomatis ya bisa enggak apa-apa. Tapi biasanya ini muncul kayak kalau teman-teman misalnya ini, kalau anak buah saya kemarin Mas Holis itu membuat aplikasi ini, aplikasi untuk deteksi penyakit mangga. Nah, di Sumeneb kan banyak buah mangga katanya. Maka mereka hanya membangun aplikasi deteksi penyakit buah mangga berbasis Android menggunakan model incremental. Nah, yang rancang bangun itu incremental, tapi pendeteksiannya Mas Holis itu pakai, lupa saya men. Kayak apa ya kemarin ya? Oh, CBR, case based reasoning. Jadi orang ini itu pas ketemuan. Jadi dari sekian inputan data malah muncul, oh tepat, oh penyakitmu penyakit kutu loncat, nah, gitu. Apakah betul di database kita itu bahwa dengan kondisi seperti ini penyakitnya kutu loncat? Oh cocok 1/1, 2 gitu. Enggak cocok berapa persen dan sebagainya sebagainya. Itu langsung otomatis. Tapi untuk mengetahui keberhasilan pendeteksian sistem. Tapi kalau untuk kualitas lunak nggak seperti itu, beda caranya. Ya. Nah, secara prinsip pada pengujian perangkat lunak itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama eh, dapat terlacaknya atau dilacak hingga persyaratan atau dokumen SLS-nya. Namanya pengujian itu begitu, detail sebenarnya. Supaya apa? Supaya betul-betul hasilnya robust untuk sebuah perangkat lunak. Robust itu handal. Lalu pengujian itu harus direncanakan. Tidak boleh anggar menguji. Makanya sebenarnya template pengujian yang saya belum dapat itu sebenarnya masih mencari template pengujian perangkat lunak itu seperti apa. Yang internasional. Detail belum ada. Kalau di elektro dulu saya pernah lihat itu data book. Data book itu mobil, tapi itu bukan elektro ya. Mulai saya lupa adik saya yang punya itu waktu itu di elektro. Jadi dia buku elektro itu data booknya banyak. Buksit apa saya lupa. Bukan sama elektro tok. Mungkin dia bisa dipakai kalau untuk ini apa pengujian. Saya nggak tahu nanti coba cek kembali lagi. Detailnya seperti apa. Kalau ada panduannya enak. Oh, sing dicek itu ini. Sing cek itu ini. Nanti aplikasi harus seperti ini. Itu belum ada cerita. Aku tak coba cek lagi. Lalu yang berikutnya pengujian harus dimulai dari bagian terkecil hingga besar. Sebenarnya ini kalau dari kecil ke besar itu masih ini. Saat kita menguji perangkat lunak itu dalam skop yang prosedur. Prosedur itu apa ya kalau di OOP ya? Prosedur itu gimana ya? Oh, unit kecil. Biasanya unit kecil. Kalau misalnya saya membuat sebuah kampus ITAJ
gedung Itats. Maka unit besarnya adalah Itats gitu. Terus bagian terkecil dari Itats gedung gitu. Gedungnya ada ruang apa? Oh, ada ruang A, B, C, D, D nggak ono, E nggak ono, F. Dulu ada D itu 5, E itu yang tengah-tengah parkir itu, F itu belakang belakang sini ya, belakang ini, G, H. Nah, dipecah-pecah. Oh, ini modul besar, modulnya nggak kecil, ya. Terus kecil lagi di bawahnya, terus kecil lagi sampai gedung G berapa? Di gedung G ada apa? Ada lampu, ada AC, ada ini, ada itu. Dibuat kecil-kecil lagi, lebih kecil lagi, sampai akhir paling kecil. Unit paling kecil itu apa? Oh, misalnya, yuk lah unit lampu, cek lampunya nyala apa enggak. Kalau ada problem seperti apa? Unit kursi, kursinya seperti apa? AC, AC pun kecil lagi, oh bagian kecil lagi dalamnya AC. Portal-portal lain kan ada. Nah itu dibuat, dicek lagi untuk AC-nya. Jadi semakin satu tempat, satu apa ini objek yang ada itu bisa dicek pada yang kecil dulu. Kalau buat program pun sama, dipetakan betul sampai tentukan NTE di sini gitu. Makanya kenapa kadang mind mapping itu digunakan untuk membantu kita berpola pikir kita, biar kita tidak terlalu keluar dari jalur kalau ngecek itu. Oh yang kita tes ini dulu. Kalau di skripsi itu apa test case, kasus uji itu dituliskan di bab 3. Testing nanti rencana pengujian seperti apa, black box-nya testingnya. Oh, unit bukan unit, fitur A, fitur B, fitur C, D, E, ketahuan semua. Oh ini fungsi, udah fitur terus fungsi, fungsi untuk apa? Cek kembali. Tulisan test case-nya lengkap loh. Coba begini, coba coba kosong KB terus kalau SIM coba SIM, coba semua cobaan. Masuk ke SIM masing-masing. Coba masuk ke SIM. Masuk ke SIM masing-masing. Udah masuk SIM-nya dulu, masuk jangan ini apa ini? Masuk ke sim.itat.ac.id, jangan masuk dulu. sim.itat.ac.id, jangan login dulu. Jangan login. Udah? Coba kosong KB itu. Kosongi semua inputannya. Udah kosong? sim.itat.ac.id. Sudah? Terus coba kosong terus enter. Login. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Padahal itu harusnya proses yang menginformasikan harusnya itu ada kesalahan. Sayang, loh Pak itu bukan nggak perlu. Oh bukan, malah perlu. Oh, justru itu perlu. Kan kalau orang nggak tahu, loh kok gini lagi? Salah saya apa? Gitu. Nggak tahu. Coba sekarang isiin username tapi nggak ada passwordnya. Username diisi, passwordnya nggak usah diisi. Username diisi, password dihilangi. Ada. Ada notifikasi. Namanya diisi, passwordnya nggak usah. Cobaan. Nama diisi, password nggak usah. Tengok nama. NPM diisi, nggak ada password. Nggak ada notifikasi. Itu sebenarnya kalau di dunia internet nggak boleh. Karena harusnya ada. Berarti salah dong? Oh nggak salah, kurang. Karena waktunya Pak Anang di vlog itu di bawah target, yang penting fokus fitur utamanya jalan dulu. Kan bisa semua toh? Itu saya ngomong itu yang sering. Nggak bisa itu harusnya nggak boleh. Harusnya kalau dalam pengujian sebuah skripsi ngomong fungsi login ya. Engkau cek test case 01 username dan password dikosongi. Hasilnya apa? Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan apa? Oh, muncul peringatan bahwa tidak boleh dikosongi. Input harus ada nilainya. Terus anak mana? Test case 02. Username dikosongi, password diisi. Hasilnya apa? Lupa semua detail. Harus seperti itu. Karena yang digunakan itu kadang nggak perlu Pak kan sama aja. Oh bukan nggak perlu sama aja, enggak.
tujuannya untuk memastikan apa yang kita kerjakan betul. Terus username diisi, password dikosongi. Hasilnya apa? Makanya dulu kalau kami waktu aku bikin kuliah di sini, itu kalau sidang, biasanya ngecek langsung aja. Ini berapa inputannya? 16 Pak, 16 ya? Loh, ini kok saya muncul, berarti 16 isi deh. Terus, enggak boleh udah. Kok 16, 16? Loh, jarimu 16. Bisa enggak? Nah, bisa gitu. Yang enggak bisa, kurang saya otomatis. Nama di siapa ini? Nama Pak? Sembarang? Iya. Kayak tanda bintang. Ya oleh, enggak boleh bener. Enggak ono kan nama buat bintang. Nama ya Andi Rahman, Rafli Davinandra gitu ya. Divanandra, Wawan Sugawan, misalnya gitu. Misalnya. Jadi tidak boleh ada simbol-simbol khusus. Maka harus diberitahukan. Nah, itu pengujian yang baik dan benar. Ujungnya pakem ya, makanya book of itu mesti tebel. Karena itu harus dikerjakan oleh orang-orang. Ini nanti yang mau saya coba susun, tapi gak sempet terus. Lali aja terus. Iya. Nah, ini yang paling berat di sini. Microsoft tadi setelah mencoba pengujian betulan, tetap dia ingin melempar ke masyarakat, dirilis. Kenapa? Pengujian itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya kayak kemarin, Rafli punya pacaran udah lama. Terus Rafli membuatin aplikasi untuk pacarnya. Buat no udah betul, ternyata ya apa dek? Yang ya apa yang? Apa kok yang? Oh bagus ini, coba dek. Wes oke gitu. Gak fair yang nyoba. Pihak ketiga tapi nggak fair. Makanya kalau dulu saya nggak paham, waktu saya S2 terus Pak Andi ini diimplementasikan kemana gitu, dicoba di mana? Oh, saya coba di ITATS, Narotama, dan Untak. Oh ya, kalau begitu Pak Andi nanti tulis ya di bagian akhir threat validation, ancaman keabsahan. Bunyinya apa? Tindakan pengujian dilakukan pada 3 kampus di Surabaya, ITATS, Untak, dan Narotama. Kenapa kok begitu? Karena aplikasi yang tak teliti itu untuk melihat seberapa banyak orang yang menggunakan mau pakai Windows NT, Windows 2000, Unix, atau Novel Netware. Gitu. Mana yang mereka sering pakai? Kan tidak bisa kalau itu dipakai kalau mereka kayak begitu. Kadang survei, kan tidak boleh. Tidak boleh itu karena cuma di 3 tempat itu. Harusnya koyok sing word statistika itu. Pengguna Android 10 sekian juta dari penggunanya. Pengguna smartphone. Nah kan tidak mungkin loh kita buat seperti itu. Nah kita kan susah kalau mencari survei seperti itu. Makanya kenapa ada threat of validation atau ancaman keabsahan. Bahwasanya ini cuma bisa di sini, kalau tempat lain mungkin bisa berubah gitu. Ya, makanya kenapa kalau di deskripsi itu ono kamu surveinya kemana? Oh saya survei ke SMA 14. Dan itu kan yang ngecek SMA 14. Siswa SMA 14, gurunya guru SMA 14. Tidak bisa mbok samakan kalau tak lempar ke SMA 5 misalnya. Gitu loh. Bisa jadi berbeda hasilnya. Kecuali kalau sama udah survei seluruh Indonesia, dipakai terus kamu survei orang-orang itu, baru bisa dikatakan kualitas anakmu itu umum global makanya. Tidak bisa satu orang per satu orang. Kalau yang skripsi, kalau umum kan nggak mungkin. Makanya kenapa skripsi itu butuh tempat di mana kamu mau menaungi di situ. Customer-nya mana? SMA 14, SMA 17, SMA 16, atau SMA 5. Mesti disebutkan supaya mengetahui bahwa ini cocok untuk SMA itu. Tapi belum tentu cocok untuk SMA yang lain. Paham ya?
Itu pihak ketiga paling bahaya. Untuk ngomongnya api-api ternyata dari ini pacarnya si Raffi. Tapi kok yang wis bagus ini yang wis bagus yang oke. Raffi seweneng. Raffi seweneng begitu sidang takone mbek dosennya. Weng salah ngomong. Loh, terus siapa cara ngujimu? Begini. Lah, terus gimana ini? Nah, sing pas siapa? Tempat itu, Pak. Klik lu ngomong pacar saya, Pak. Lu pacarmu, lu kayak ketahuan boroknya semuanya. Akhirnya apa? Nggak fair. Kalau nggak fair, nggak valid itu datanya. Ujimu nggak valid, kamu nggak lulus saja dulu, nggak lulus kamu diulang ya, gitu. Kamu melakukan proses uji, coba ke gini, akhirnya begitu. Ya, pelan-pelan. Sama dengan tadi saya udah ngomong iringin aku Mas Rozak. Tak ceritain Mas Rozak. Beberapa mahasiswa kita saat keluar dari kampus mau menawarkan jasanya dia untuk bahwa saya itu programmer. Saya membantu Bapak Ibu untuk membuat aplikasi untuk permasalahan Bapak Ibu atau sekolah. Terus tak wanti-wanti, Zak, kalau kamu ke sana bilang, perkenalkan namamu dulu. Permisi Pak, Bu, perkenalkan saya Rozak Adiasta, mahasiswa teknik informatika semester akhir yang akan melakukan skripsi. Saya itu mau berencana, mempunyai ide untuk sekolah ini mau saya kembangkan sistem pembelajaran, sistem absensi gitu ya. Untuk sekolah ini Bu anak-anak SMA gitu, kan SMA itu, saya SMA. Terus ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima, kemungkinan kedua tolak. Ya, kita kan Zak, engkau nek kau ditolak Zak, kamu ngomong, apakah ada yang bisa saya bantu Bu, Pak, untuk permasalahan skrip saya? Mungkin Bapak Ibu punya kendala apa di ini yang mau dibuatin aplikasinya Bapak Ibu gitu. Harus ngomong begitu, itu communication kan. Dilalah hal itu terjadi. Rozak ke mana kemarin ya, ke temennya itu terus ke sana mau buat aplikasi, kan temennya jualan bakso, namanya bakso mie Solo dan bakso kayak ini bakso mie Solo apa ya, mie Solo dan bakso gitu. Maunya Rozak itu di setiap meja dikasih QR code, nanti tinggal pesan cekik, pesan di situ. Kan maunya bener menurut Rozak. Bayangan dia, ini loh bro, aku mau buat kita temannya ya. Ini loh bro, aku pilih gue nanggone meja itu, ono QR code, tak scan, aku pesan, langsung bener punya maunya. Jawaban kancane temennya apa? Walah Mas, sing teko nang kene iki gak mesti arek enom Mas. Kadang kamu biasa sih nggak nggawa handphone. Dia cuma pingin mangan tok. Nah, sampe nggak QR code, nggak masuk lah. Gak sido mangan. Itu nek kamu lah sing tak tuwek. Padha teko yang mek teko tok mangan lho kamu. Tambangku gak berguna Mas, gak iso Mas. Untung yang tak andani dari beritahu. Ojo sampai ya wis ojo datang balik. Terus apa yang bisa bantu? Apa sih tak gawe? Sekiranya gawe manuskripsiku ya. Nek iki pencatatan penjualan ini apa gitu. Manual Mas iku Mas. Terus tak hitung saya. Loh, ya tak gawe aplikasi nih. Nanti iso membantu sampean pembayaran itu iso lewat itu langsung bisa mengetahui pembelian hari ini apa aja. Satu hari ini bisa laporannya bisa mendapat laporan satu hari, per minggu, per bulan, per tahun. Terus sok mengetahui lagi. Dan jualnya nggak cuma mie yang bakso, tapi ada yang lain lagi. Kok mengetahui, kok statistiknya. Wah, bener kan Zak? Terus Zak, mau Pak? Lah ya itu Zak sebenarnya. Karena apa yang kita mau itu belum tentu sesuai sama user. User itu yang paling penting bos. Makanya kalau orang RPL nggak pakai user itu salah sebenarnya. Salah besar.
Nah, wis dalile ngomong bahwa aplikasi itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah pengguna. Terus kon nggak survei itu loh, terus apa ceritane? Kan nggak mungkin. Dan itu Mas Anandi juga pernah kena kena pas gituan. Loh, Ndi kamu buat apa Ndi? Ya bilang gitu. Mas Anandi ya, mau perpustakaan Pak, digital. Oh, saya kayak orang baca loh Mas. WR WRW loh. Duh, hari ini sudah survei kemana Ndi? Belum Pak. Dah, kok bisa nih? Kamu membuat perpustakaan kok nggak survei duluan? Terus dari mana nilaimu itu muncul? Gitu akhirnya. Akhirnya ketahuan toh. Pertama nggak survei. Kok bisa tahu bentuknya kayak ngono? Ya salah benar. Yang kedua nggak survei, kok tahu bentuknya? Nilainya dapat dari mana? Penggunanya kan nggak dapat. Kan kalau kita itu fiturnya kudu survei. Meskipun kekelurahan X, nggak apa-apa. Kalau kamu membuat aplikasi kan umum. Kalau membuat aplikasi perusahaan digital kan enggak apa-apa, tapi umum. Boleh, boleh enggak apa-apa. Tapi aku jangan customernya. Kalau enggak ono terus ngujimu ya opo, itu masalahnya. Kan enggak benar kalau begitu. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yang akan menguji aplikasimu. Yang pihak customer boleh, customer bisa RT RW dan bertanggung jawab di situ, adminnya misalnya atau panitianya situ. Lah pihak itu siapa? Orang lain yang mau memandang, mengambil atau meminjam apa perpustakaan tadi buku. Itu yang mengetahui baik buruknya. PPDB kan sama saja semuanya. Tapi mesti ada sesuatu yang unik gitu loh. Mesti harus unik. Nggak mungkin nggak unik. Mau di bagian mananya saya nggak tahu. Karena masing-masing industri beda-beda. Nggak lucu lah, mohon maaf. Sistem informasi PPDB sekolah A, sekolah B, kan ada kan? Sekolah C ada. Kenapa diperbolehkan? Perbolehkan karena beda orang beda permasalahan kok. Apa nah? Ground barrier. Nah, boundaries namanya itu. Boundariesnya beda-beda kok. Mesti beda-beda nggak sama. Makanya kenapa kok ono WinZip, ono PKZip, ya, terus apa nih? Sing gawe ngising-ngising iku. Apalah misalnya Aeros misalnya, nggak apa-apa. Tapi konsepnya sama. Ini mesti unik. Nggak tahu sebelah mana. Oh, yang hanya free. Tapi ini bisa algoritma berbeda. Yang kalau teks dia bisa kuat, ya. Atau lagi tools untuk melakukan kompresi PDF misalnya gitu. Dari PDF konversi kepada MS Word. Mungkin sama-sama hasilnya tapi ketepatnya lebih baik yang satunya. Ya boleh nggak apa-apa. Beda kasus kok. Loh Pak kalau begitu gimana Pak yang kayak begitu? Oh beda konsepnya. Itu bukan untuk skripsi. Mereka udah punya tim sendiri khusus. Tidak bisa samakan. Makanya jangan samakan profesional sama kuliah. Tidak sama. Dulu saya pernah dikasih inputan sama Bu Rinci waktu itu. Waktu dulu Bu Rinci dari Kajur tahun 2015 ya. 2016 kalau salah. Ini mau anak saya buat gini Bu. Loh Pak Andi jangan disamakan antara project dengan skripsi. Oh iya betul. Yang nggak sama segala mana yang dijelaskan. Kayak tadi loh saya bilang. Kalau untuk kasus seperti itu yang Winrar tadi nggak atau pek apa ini yang untuk konversi dokumen, kalau yang umum nggak perlu kayak begini nggak perlu nyusun, nggak perlu karena memang udah punya tim sendiri. Kalau kalau untuk sekolah, kampus, oh beda, mereka harus melakukan itu. Kalau laporannya akademik soalnya, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Tujuan tujuan pengujian perangkat lunak. Satu untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna yang pasti. Makanya kalau kebutuhan pengguna di underscore di bold biasanya. Kita mau tahu sih ono kebutuhan pengguna. Kalau Mas Mbak baca punya Mas Mariano ya. Iya, tentang integer sebentar ya. Misalnya Mariano.
e-journal. Nah, ini integer. Di integer ini kalau saya search saya ketik nama saya aja biar gampang nyari. Nah, ini yang Mariano do Rosario Pinto. Kalau saya cek ini, Mas Mariano, coba benar. Kira-kira besar, dapat download. Terus mau dapat download Mariano. Nah, Mas Mariano itu buat begini. Duh, Pak, kok bisa Pak itu Pak? Ya bisa. Beda tempatnya. Duh, kalau saya kemarin maju enggak boleh Pak. Ya enggak boleh. Menang Surabaya. Gitu. Enggak case by case bos. Enggak bisa kamu samakan. Nah, jadi mana? Di NTT bro. Baru boleh. Ngomong di area sana. Dia ngomongnya begini Pak. Kami kalau nunggu air itu lama Pak. Kadang mereka udah jualan itu udah sampai tapi bayinya pas habis. Itu kan boleh. Novel itu kan kono. Dia kan memang urgensi di situ dia dapat. Yang Surabaya enggak boleh delok-delok, mohon maaf. Nang Surabaya tapi nang daerah lain Mark City gitu. Ya lucu, Bro. Lah itu ku sapa wong kok omahe gawe gede kok. Enggak mungkin. Tapi kayak saya menang Wonorejo, Pasar Kembang, Tenggilis, itu masih ada jualan itu. Kenapa? Pemain di daerah banyak kos-kosan. Ke daerah Wonokromo mungkin ya. Mungkin masih membutuhkan. Kalau tempatnya jualan-jualan itu. Kenapa kok masih ada orang Madura yang jualan es batu yang ini ya, balokan ya? Kenapa kok masih ada? Memang perlu. Kondisinya boleh kalau buat seperti itu. Ya kan boleh aja, enggak apa-apa. Wong dia setiap hari dengan adanya aplikasi itu kan orangnya lebih enak. Lebih gampang untuk pesen gitu. Enggak apa-apa. Makanya lihat case by case studinya. Seberapa urgent. Nek wong itu butuh terus gimana? Enggak apa-apa. Tapi nggak boleh dibuat-buat gitu loh. Kapan hari ada mahasiswa yang saya ngomong membuat aplikasi untuk bahasa Inggris kursus kayak itu apa? Yang elang kok apa sih yang kayak khusus EF. Tapi bahasa Inggris ya, tapi itu EF. Nah, EF kan gede kan. Sideng. Tak rungokno tok ae ngomong oh Kak Mas kan mesti ngomong toh. Kita kan sebenarnya dosen itu nggak mungkin mencari kesalahan kamu, nggak mungkin. Dosen itu mek takok tok sebenarnya. Lah masalah sini takokno itu kelemahan kamu itu masalahnya. Sebenarnya nggak masalah kok. Masih betul-betul kok. Masih menang awakmu. Udah sih nggak tahu kok. Masalahnya waktu kamu menjelaskan di bawah pertanyaan dosen, kamu itu kedistrak untuk lari punya dosen. Terus salah ngucap. Ting gitu. Terus kayak ngono. Sama seperti saya. Ngomong, dosennya jujur oke lah. Takoni, Mas, ini berapa ininya anggotanya yang kursus di situ? 10 Pak. Hah? 10 Bang? Iya. Terus ngeser piro? 1 Pak. Lah aku ya Allah, iki ya Allah iki. Kok sampai ya, masa 10 sampai 1 deskripsi kan enggak bagus kan. Tapi gimana udah terlanjur gitu loh. Harusnya mikir dulu anaknya itu. Lah ngono enggak kan enggak valid gitu loh. Lagian cuman khususnya apalagi nih, emang misal UMKM sama-sama, "Loh Pak, teman saya kok boleh Pak itu Pak. Lah saya kok enggak boleh." Mendelok-ndelok UMKM-e Bos. Lah UMKM sing mbok cekel misalnya mbok gawekno sekarang jualan, 3 hari lagi enggak jualan. Itu kan enggak bisa Bos.
Namanya UMKM ya kudu satel sabene kudu gawe produk. Baru bisa. Ya kan lah kalau UMKM enggak tahu saiki dodolan, produksi sekarang, terus besok nggak produksi, terus besok nggak jualan. Lah kan nggak bisa. Kamu harus jujur itu nggak boleh nggak jujur. Karena begitu kamu menyembunyikan informasi, itu akan membawa kamu itu salah. Gitu. Dan itu menjadi bahan pertanyaan dosen. Dosen nggak tahu macam-macam kok, nggak boleh kesalahanmu. Dia itu cuma mereka itu untuk mencari, hei Wawan, kamu buat apa? Ini Bu, ini Pak. Oh iya, terus gimana caranya? Apa yang kamu lakukan? Oh ini janggal, oh janggal lagi. Takutnya mulai bawa. Akhirnya ketemuan kesalahanmu sebelah mana. Nah itu tak konsepnya kok. Sama si Mas Pinto ini, Rosario ini boleh untuk nang kene. Mungkin mereka membutuhkan, kita nggak tahu. Saya nggak percaya. Nggak percaya aku Pak, nggak percaya aku Mas. Ya Bapak berangkat aja sana Pak, ya betul ya. Ya kan, waduh yo. Ya gimana terus masa aku nggak percaya? Ya percaya saja lah. Karena kami hukumnya adalah harus percaya sama kamu. Kamu harus jujur kan itu ya. Pawan sama Pawan di mana kan? Papua deh. Masa aku nggak percaya kawan. Yaudah berangkat saya ke sana Pak, ke Papua Pak. Nggak mungkin saya berangkat ke sana. Makanya saya percaya sama Wawan. Wawan yang harus tunggu pasti ada pertanyaan. Wan, ya apa caramu survei misalnya gitu. Mesti takon mesti nggak mungkin nggak. Wawan udah ngomong saya, oke Wan, oh gitu Wan, oke ya wes. Enggak pasti tanyain, pasti tanyain nanti. Ya aduh Wan, pertanyaan pertama sih cek waduh nih, mesti ngono. Ya apa caramu survei? Temen tak kamu, mesti gitu. Karena terlalu jauh. Ya kayaknya sama pintu sama. Temen tak mas? Iya Pak. Ya gue bisa percaya aku ya nggak tak survei. Oh tak kesana, ya nggak apa udah loh Pak, numpak pesawat gitu. Berapa juta, gue balik meneng ya. Kan nggak mungkin tau gitu loh. Ya udah percaya saja. Karena hukum paling baik kita tuh kita nggak boleh nggak percaya. Percaya sama apa yang kamu kerjakan. Tapi saat kamu ngomong, akan ketahuan masalahmu sebelah mana. Itu akan jadi bahan pertanyaan. Gitu. Oke ya, sudah. Oke, memenuhi kebutuhan pengguna. Memastikan bahwa tahap pengembangan perangkat sesuai lah ini. Pokoknya tempe itu mesti tujuannya ini. Supaya kamu sesuai. Memastikan hasil pengujian sesuai dengan dokumen spesifikasi. Makanya itu kenapa saya bilang saya tambah lama ke RPL tambah cinta. Soalnya apa? Sangar RPL ini. Saya seolah-olah menjadi koyok seorang hakim. Di mana saya bisa mengetahui kesalahannya orang dari apa yang dia ceritakan. No, kamu makanya saya seneng. Saya tak rungokno sik, tak rungokno kan ngomong kadang mbak turu aku mbak ngantuk turu. Oh iya itu saya nang kene gitu. Itu udah biasa itu. Oh iya, gue tak takono. Jadi, udah selesai. Wis ta? Udah Pak, oke. Biasanya kan, udah Pak. Yang pertama gampang, Mas. Sakjane kan gaya apa sih? Kamu sebenarnya mau buat apa sih? Buat aplikasi gini Pak ngomong. Oh iya. Terus Mas mau implementasikan? Udah Pak. Gimana? Di sini Pak. Terus cara nguji apa? Terus buat nang di. Oh di sini Pak. Benar, iya. Kamu itu benar-benar membuat alat, terus buat implementasikan atau kamu buat simulasi? Simulasi Pak. Lalu terus kata jagir emang ya apa ceritanya ngono? Dia yang buat simulasi, tapi dalamnya itu ono kata-kata akan dipasang di sekali jagir. Simulasi. Loh, emang kamu udah survei? Ngono. Belum, Pak. Loh, kok saya ngomong kata jagir apa ceritanya? Kamu belum survei, kamu udah membuat simulasi, kamu bilangnya tak jagir. Emang kamu udah survei? Belum, Pak. Loh, kok saya ngomong kan? Terus simulasi muat iki, alat sing cilik itu. Emang kamu tahu konsep simulasi? Bukan gampang saya. Sakjane simulasi itu apa sih? Angel, Bos. Karena mahasiswa banyak sekali tidak memahami itu. Terus tujuan simulasi itu apa? Kalau kamu sendiri nggak tahu artinya simulasi kok kamu mau membuat simulasi. Tak ngancam ya, jagir kan gawat deh Mas. Tak bilang gitu. Kamu tahu berapa kedalaman jagir? Oh ya kedalaman lebarnya piro? Mbok burung.
Belum, Pak. Loh kok simulasi? Terus alatmu saat ini bagus ini, kamu tahu perbanding berapa? Tidak boleh, namanya simulasi itu kudu ono banding perbanding, Bos. Ini enggak ngono ya, buyar kan komputermu. Misalnya kan ya kiri lebarnya total 50 meter, mbok gawe 50 meter komputer. Kedalamannya 75 meter, bukan 75 meter. Jupiter, ya jebol malah ngono mbok simulasikan pakai software tertentu. Ya meledos bos komputermu. Sampai komputer ecek-ecek pisan, enggak komputer ngapi. Makanya kenapa perlu simulated? Simulasi itu tujuannya untuk memastikan dengan apa yang ada itu betul. Jangan sampai salah. Ya kalau kamu buat sistem ini belum semua, terus bagaimana kamu bisa ngomong itu pasti salah kan berarti dia. Karena mesti salah, enggak bisa mesti. Oleh karena itu, oleh karena itu eh, saat kamu skripsi kamu tuh betul literatur, butuh baca, baca dan baca. Kamu jangan menganggap dirimu pinter loh, nek nang skripsi. Karena skripsi itu kombinasi antara pinter ngoding, apa yang kamu kerjakan, itu kamu lemparkan di tulisan. Kalau kamu salah, salah semua nanti. Gitu. Makanya banyak mahasiswa gagal bukan karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak pinter. Sakjane pinter, cuman nggak paham dengan apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan itu pun nggak ditempelkan di buku. Akhirnya salah semuanya. Banyak dan tidak sedikit mahasiswa yang tidak pinter tapi nilai maksimal. Kenapa? Karena mereka step by step ngomongnya, tul. Tapi dosen ngerti, mana bukunya? Ini bu, mana bukunya? Ini pak. Oh ini begini pak. Tahu, karena dia hafal dengan apa yang dikerjakan. Bukan karena pintar, enggak. Nang skripsi itu cuman kamu bisa atau tidak dalam menjawab pertanyaan dosen. Kon ada faktor X yang mungkin cuma 1%, tapi berpengaruh sangat besar. Faktor itu yang saya tidak bisa ngomong secara ini, tapi saya bilang, terus pokoknya begini gitu. Pegangan omongan saya, konek skripsi meneh jangan pernah sekali-kali tidak minta izin wong tuamu. Apapun izin wong tuamu, karena pangestune wong tua itu nomor satu. Itu cuma 1% enggak itu, tapi pengaruh gawede bos. Banyak mahasiswa yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai, urusan saya pak, gampang itu pak. Saya bisa kok ini pak. Begitu sidang loh, tak guyu tok. Kamu terlalu sombong. Kalau bahasa nenek, bahasa kerajaan, kamu terlalu sombong di sana gitu. Saya bilang, untuk mati kan Yesus. Loh teman mas, swear saya. Begitu sidang, yang dia banggakan itu, halah, ambil Gusti Allah sendik tok. Terus karena pertanyaan yang sebenarnya simpel banget. Tapi mungkin beliaunya itu takut sama dosennya tersebut. Begitu kita terus ngeblank mas, langsung menang. Kayak kesetun Leviathan, sekian second bos, mati gue temen gue. Lalu apa yang terjadi? Saya nggak bisa lihat mukanya. Karena kalau saya melihat muka, dia pasti parah lagi. Maka saya biarkan saya garap. Sampai tak lirik tak mau tahu. Setelah itu, untungnya dia berbesar hati. Begitu selesai keluar, Pak, saya minta maaf. Ternyata saya salah. Gitu. Saya salah Pak. Tanya itu saya sampai ngeblank Pak. Lah itu. Oh iya nggak mas. Santai aja nggak apa-apa. Batin saya. Paling tidak kamu belajar. Jangan terlalu sombong dengan ilmu. Lihat temen saya ngomong gue. Kalau begitu sombong, orang kecekel mas. Orang sih ngerti kesalahanmu. Alah pertanyaan sebenarnya untuk beliau itu pinter hal nggak mungkin lah. Saya tuh mikir sampai dia ngeblank itu. Ngeblank, wis 5 second ketahuan mas. Terus ketahuan, oh dia ngeblank yang kena stun. Pertanyaan simpel sebenarnya. Tapi dia mungkin karena sombong, bisa Allah buka. Itu yang saya sering bilang ke teman-teman. Kuliah itu nggak cuma ilmu bos. Nek kau nggak tak ajari agama, nek kamu terlalu sombong, bahaya bos. Imtak itu masuk. Enggak, kamu bahaya. Kamu nek bilang saya bisa, cobaan omongan saya.
Siapapun yang ngomong, aku iso kok deloken. Banyak orang pintar, begitu tak sidang wedi kabeh. Terus saya katakan enggak laku-laku hewan ya. Yang biasa kok. Enggak ya polisi aja nih. Biasa, enggak pernah macam-macam kok saya. Pertanyaanku ya apa yang kamu kerjakan hanya. Tapi banyak yang ngomong, iya kalau Pak Andi tanya wangil. Angin dari mana? Saya enggak pernah angin. Biasa udah. Podo betul sama semua. Cuma mereka yang takut dengan dirinya. Ya Allah. Dungakno, nek ngomong-ngomong dhek dungakno tok, dungakno gak ketemu Pak Andi. Dungakno gak berdoa nang Gusti Allah, dungakno. Begitu sidang, pas kok ketemu aku. Loh, kon Mas, iki kesempatan. Biasa gitu. Biar biasa gitu. Wah, ini kesempatan ini aku. Kenapa? Karena memang kita itu kadang gak mengerti. Kadang ono arek sing gak pernah tahu. Proposal nggak ketemu. Di sidang itu aslinya bukan saya gitu. Aslinya bukan saya. Di sidang dosen sing ngidang nggak bisa. Pandi nggak bisa. Pandi ngidang ya. Oke. Ketemu teng. Dek kok Pandi? Oh, krungu Mas. Kok Pandi ngono. Ora ikut tiga kata kesempatan di sini. Kesempatan enak iki. Permainan ngono. Oke ya. Oke. Udah wis ada di sini. Pun dengan sebaliknya, ponakan saya itu sama. Dulu takut sama Bu Maimunah, Bu siapa pun perempuan ini takut semuanya sama ponakan saya. Pas kata mau sidang itu nampol, waduh tidak ya. Dilala embuh, memang mungkin Allah ngasih, mungkin dia terlalu sama ibunya minta tolong dan sebagainya. Di hari besoknya loh, tiga-tiganya nggak bisa semuanya. Diganti dengan dosen yang lainnya. Akhirnya beres bos. Jadi yang dia takuti kalau hal sepele kan sebenarnya itu, oh dipampeng namanya bro. Dosennya itu A, B, C, D bidangnya. Tapi begitu hari H, beliau tiganya nggak bisa semuanya. Tiganya dengan orang yang dia suka. Dia bisa. Akhirnya beres. Itu gimana sih Mbak? Nek mbok jelasin matematika, gak iso bro. Itu bisa Allah bro. Ngawur aja. Itu angel hitungan langit itu bos. Gak mungkin 1/1000. Tapi nek kamu berbakti nang wong tuamu, kamu nak tolong wong kamu sih bisa. Contoh kecil sebenarnya itu. Nulis nggak percaya, cobaan nggak percaya, gak usah njaluk wong tuamu kon. Lah nggak mari-mari kon. Cek omongan saya, kamu kalau benar-benar mau nggak percaya sama Gusti Allah, gampang kok. Kamu jaluk wong tuamu, percaya pemikiranmu aja. Tak selesai nanti. Berapa orang yang udah ngomong bolak-balik. Saat dia juat sama orang, begitu dia melakukan hal itu, dia nggak selesai. Kenapa nggak selesai sekolahku? Maka jawabannya, sampai ojo jahat-jahat mahasiswa. Lu gitu mas, dan langsung lulus mas. Kenapa? Karena memang mungkin dia nggak sadar. Atau saya misalnya, buat, oh wawan ini, Raffi, ini dablek ini dablek, gak usah, pakai nilai kafe. Suatu kita saya pasti balas. Balasnya mungkin nggak nang akhirat atau nggak di dunia, tapi kadang di akhirat atau baliknya. Timbangan sosok tak bosan dunia kon tak rusak gitu. Bisa jadi. Dan itu memang dia buat kita semua biar kita introspeksi diri. Sekolah itu gak cuma ilmu bos, gak cuma kamu pinter, kamu harus komunikasi, kamu harus bertakwa juga. Nah enggak bisa. Cek ngomong saya. Slogan tok bos, misalnya perguruan tinggi X menciptakan mahasiswa yang bertakwa. Oh misalnya dengan bijak ini mahasiswa yang mempunyai ilmu berstandar internasional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus dosen ngajar ngomong tok ilmu tok ngono, gak jajar kok gini, cangkem gini. Enggak iso bos. Jadi ini kemudian apa? Ya wong-wong sih nggak punya ilmu, nggak punya iman. Karena mereka nggak, mereka bayangan mereka itu hasil mereka itu mereka yang kerjakan. Hasil itu orang sing ndukur ya bos. Manusia cuma bisa berusaha tok. Bisa untuk nonggo. Bu agamamu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, sakal mesti Tuhanmu mesti orang nggak mungkin enggak. Cuma kadang kita nggak lihat itu. Dan kalau nggak tak ajari gini, nanti kamu nggak akan tahu. Gitu. Kamu pikir bahwa apa yang keberhasilanmu kamu yang bertanggung jawab. Oh enggak, kamu yang berhasil kamu bukan. Ada banyak faktor, terutama wong tuamu. Ya, mungkin sampai di sini saya bilangnya. Cukup? Apakah ada pertanyaan? Itu sementara. Belum ya? Oke.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya, baik yang di online maupun offline. Nanti rekaman insya Allah tak share ke YouTube, nanti kamu bisa akses. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini aja, masuk. Gitu. Mau ngerokok ini? Gak kerungu? Oh.